Motivasi harus kuat, dan di saat itu saya terdorong gitu loh Pak, terdorong untuk setelah itu melakukan yang terbaik untuk masyarakat di sekitar saya seperti itu. Itu salah satu motivasi Salah bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam waskita, wawasan kita. Alhamdulillah malam ini Rumah Literasi Waskita kedatangan dua teman saya yang luar biasa, anak muda yang penuh dengan gagasan-gagasan anak muda. Kita akan ngobrol soal kepemudaan dalam program Nyong Ngobrol Bareng. Silakan Pak memperkenalkan diri. Ya, nama saya Aditya Gilang Ramadan. Teman-teman sih kebanyakan manggil saya Gilang. Saya dari Karanglo Pak. Saya entrepreneur juga seperti itu aja. Luar biasa. Oke, nama saya Ahmadin, asli Karanglo juga. Kebetulan di desa saya mempunyai bidang kepemudaan. Jadi kayaknya malam ini kita bisa nyambung untuk ngobrol bareng. Cocok lah. Kita bicara soal kepemudaan Pak. Yang muda itu yang muda yang berkarya. Tentu tantangannya berbeda untuk 2022 ya. Betul. Karena kita 2 tahun lebih ini pandemi, artinya alam yang berbeda. Pasca pandemi tentunya ada penyesuaian. Itu Betul. gimana menurut Mas Gilang? Pemuda harus berperan aktif pasca pemulihan pandemi. Kenapa? Karena setelah pandemi ini kita masih ada musim penghujan. Di musim penghujan banyak sekali wabah yang terjadi, diikuti wabah. Wabahnya itu ada flu batuk, kemudian ada banjir, kemudian yang kemarin baru terjadi erupsi, ada kemudian gunung meletus, macam-macam kita diuji di sini. Pemuda harus bergerak mengambil sikap, Berperan aktif lah ya. berperan aktif dalam mengambil tanggung jawab yang ada di lingkungan masyarakatnya seperti itu. Tapi tantangannya lebih berat lagi nanti deh. Tantangannya lebih berat ya, di mana kita dihadapkan kepada pemulihan ekonomi, kemudian bagaimana kita dapat menumbuhkan kembali sektor-sektor pariwisata yang kemarin sempat terhambat, sekarang harus bangun lagi. Artinya banyak PR lah ya. Banyak sekali PR. Selama pandemi Bang Gilang kan ini terjun langsung ya, terutama dalam pengadaan obat ya. Itu peran pemuda di situ gimana? Artinya antusias nggak untuk misalnya vaksin gitu di kalangan muda itu? Betul. Peran pemuda itu sangat antusias Pak. Saya kemarin memfasilitasi untuk 2.300 dosis di Karanglo, kemudian di Desa Tegalwulung. Itu pemuda sangatlah antusias. Mereka bergerak menginformasikan ada vaksin, door to door. Mereka mau mengajak yang belum vaksin, ibu-ibu yang hamil, kemudian para orang tua. Tujuannya apa? Tujuannya agar mayoritas itu tervaksin. Sehingga sekarang di Kabupaten Brebes saja sudah tercatat 60% yang sudah tervaksin. Itu adalah suatu prestasi yang salah satu membanggakan. peran pemuda yang mengajak itu ya. Iya, pemuda aktif sekali dalam sosmed, dalam bermedia, dan bukan hanya di media saja. Garangnya mereka langsung terjun ke lapangan, bekerja sama dengan instansi pemerintah, balai desa, kemudian mengajak dari rekan-rekan satu sama lain di WhatsApp, di apa, itu seperti itu. Luar biasa nih. Kalau Pak Ahmadin gimana nih? Pemuda yang sering ditemui setiap harinya. Ya, sesuai keadaan yang ada di diri saya juga kayak gitu Pak. Saling menyampaikan satu sama lain. Dengan adanya masa-masa pandemi kayak gini, banyak mereka yang ikut berperan serta, berperan aktif lah untuk menyelesaikan acara vaksin itu. Terus yang kedua juga pemuda pada tahun-tahun yang sekarang ini, apalagi menjelang pergantian tahun, harus dituntut lebih ekstra untuk pengawasan hal-hal yang perlu sekali untuk diawasi. Artinya di tahun pasca pandemi ini geraknya harus lebih cepat dong. Geraknya harus lebih cepat Pak. Kita kalau nggak cepat menangkap peluang ya ketinggalan lagi ya. Ketinggalan dan nggak akan terrealisasi apa yang akan kita tuju seperti itu ya. Maksudnya
seperti ini Pak, saya dulu itu saat pandemi mungkin saya hampir kehilangan nyawa saya Pak. Itu secara jujur seperti itu. Dalam rangka apa itu? Ya saat itu mungkin saya positif. Kan terjun langsung gitu ya, banyak bersinggungan gitu. Karena saya banyak bersinggungan langsung, mengelola obat, mengelola tim, di mana tim itu harus ada di setiap daerah, obat harus terdistribusi di semua daerah, tidak boleh obat itu menumpuk di satu daerah, tidak boleh alkes itu menumpuk di satu daerah, semuanya harus rata. Untuk apa? Untuk menjawab kebutuhan obat dan alkes di setiap daerah. Saya didistribusi Pak. Artinya sangat beresiko lah ya. Sangat beresiko. Saya berhadapan langsung dengan salesman, berhadapan langsung dengan medrep, rep itu berhadapan langsung dengan dokter. Ya, walaupun kita sudah ketat menjaga APD kita, maksudnya pakai masker double, kemudian vaksin, tetap saja saat itu saya hampir kehilangan nyawa saya. Nafas saya berhenti di jalan. Artinya kerja dalam sebuah risiko tinggi lah ya. Kerja dalam sebuah risiko tinggi, tetapi kemudian saya saat itu saya masih ingat sekali itu di klinik Monas Wound Care itu saya ditolong oleh dokter hanya menyarankan, Mas jenengan sholawat dan jenengan coba apakah jenengan masih punya motivasi untuk ke depan lebih baik, untuk ke depan apa yang ingin dilakukan, masih punya keluarga yang masih ada tanggungan, jenengan harus kuat. Di situ saya coba atur nafas. Artinya dan saya saat itu artinya motivasi harus kuat ya. Motivasi harus kuat, dan di saat itu saya terdorong gitu loh Pak, terdorong untuk setelah itu melakukan yang terbaik untuk masyarakat di sekitar saya seperti itu. Itu salah satu motivasi Salah bertahan. satu motivasi saya. Nah, itu yang karena setelah negatif ya, setelah saya negatif, saya pernah mau kolaps. Saya diberi kesempatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang baik, maka saya harus berbuat baik. Kenapa? Ada satu kisah di zaman Nabi Musa, seorang ibu-ibu menangis. Tanyakan, kenapa menangis? Kenapa Anda menangis sesenggukan seperti itu? Anak saya meninggal, padahal di masa jayanya. Anak saya meninggal di masa jayanya. Loh, umur berapa? Umur 300 tahun. Baru berumur 300 tahun. Nabi Musa saat itu mengatakan, loh itu sudah jauh umurnya, sudah panjang umurnya. Suatu saat ada kaum yang hanya berumur paling lama kurang lebihnya 70 tahun, tapi mereka dengan usia yang singkat itu tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan kebaikan, tidak melakukan peduli kepada masyarakat. Masih ada kaum seperti itu. Nah itu kita Pak, itu kita itu kaumnya sekarang itu. Maka di umur kita yang singkat ini, dengan kita masing-masing punya teguran dari yang di atas, itu memantik motivasi saya untuk berguna untuk masyarakat seperti itu Pak. Hikmahnya lah ya. Gimana Mas Madin ini? Apa yang bisa dipetik anak-anak muda dari pengalaman bahwa ini, bahwa dengan musibah, dengan apa resiko yang berat tadi hampir mendekati mati, malah justru meninggal lah, malah justru menyemangati untuk lebih berbuat baik lagi. Ya paling enggak anak muda sekarang ya harus bisa belajar dari pengalaman itu, terus ya harus bangkit, lebih semangat lagi untuk memotivasi supaya kedepannya lebih baik lagi. Saya pendapat dengan Mas Gilang, pengalamannya luar biasa sekali. Artinya motivasi penting lah ya. Harus ada motivasi harus untuk lebih baik lah ya. Iya. Saya kira obrolan ini untuk anak muda penting sekali, pesan dari Mas Gilang bahwa harus punya motivasi untuk lebih baik.
seperti hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, Betul. besok harus lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Saya kira obrolan singkat ini cukup bermanfaat. Terima kasih Mas Gilang. Terima kasih Pak Mas. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.